Terima kasih Anda masih bersama kami di MNC News Now. Kami masih berbincang-bincang dengan Prof. Yoga, Prof. Chandra Yoga. Ya, Prof. Menurut Prof saat ini tingkat vaksinasi booster jelang mudik ini bisa dikatakan aman atau tidak nih dengan jumlah yang menurut catatan dari covid19.id ini baru 39.293.000. Ada 3 hal. Nomor 1, bukti ilmiah menunjukkan bahwa memang vaksin booster itu diperlukan. Jadi tadinya kan kita berpikir orang kita butuh vaksin 2 kali, tapi dengan adanya Omikron, dengan adanya penurunan efikasi vaksin, maka memang vaksin booster itu secara ilmiah terbukti diperlukan. Jadi mau ada mudik atau nggak ada mudik, mau ada lebaran atau nggak ada lebaran, segeralah melakukan vaksinasi booster untuk yang sudah melakukan vaksinasi 2 kali. Itu poin pertama. Poin kedua, saya nggak tahu Mas David kapan divaksin booster gitu kan sebagai wartawan, tapi kalau saya tahu wartawan dan petugas kesehatan sudah divaksin booster kira-kira 6 bulan yang lalu ya, pada waktu sedang ada Delta, waktu itu belum ada Omikron, tapi karena efikasi vaksin turun maka booster sudah diberikan. Nah sekarang yang sedang banyak dibicarakan adalah efikasi vaksin booster ini juga mungkin menurun dari waktu ke waktu. Jadi yang mau saya sampaikan adalah walaupun sudah ada vaksinasi booster, apalagi kalau boosternya sudah agak lama, memang kita tetap harus waspada. Itu yang kedua. Dan yang ketiga yang sekarang seperti yang disampaikan, jumlah yang mendapat booster belum sampai 50%, mungkin belum sampai 40%, maka tentu saja kemungkinan tertular itu masih ada. Ya, tetapi bukti ilmiah menunjukkan bahwa mereka yang sudah mendapat vaksinasi, apalagi sudah mendapatkan booster, maka kemungkinan sakit lebih berat itu jauh lebih kecil, kemungkinan masuk rumah sakit jauh lebih kecil, dan kemungkinan penyakitnya gawat sampai kemungkinan meninggal juga jauh lebih kecil. Dan itu sebenarnya bukan hanya teori ya, bukan hanya teori, tapi kita lihat juga dari data yang ada, baik di Indonesia, di mana pada waktu kasus kita sudah 60.000 waktu itu kan, waktu Delta kan 50.000, begitu Omikron sampai 60.000, tapi kan beda sekali. Pada waktu Delta kita lihat rumah sakit penuh, orang mau masuk IGD antri pada saat jumlah 50 ribuan. Sementara waktu Omikron dengan 60.000 saja, kan tidak terjadi katakanlah kelumpuhan di fasilitas kesehatan. Itu di Indonesia. Di beberapa negara lain juga yang kasusnya kemudian masih naik, maka situasi bisa terkendali. Kecuali kalau naiknya tinggi sekali. Jadi pernah ada laporan dari Amerika Serikat sampai awal Januari, kasusnya naik sampai 5 kali lebih tinggi dari kasus Delta. Kalau kasusnya sampai naik 5 kali lebih tinggi dari kasus Delta, memang dampak ke rumah sakit akan cukup besar. Tapi kalau tidak, maka dampak ke rumah sakit barangkali tidak terlalu besar. Nah, jadi sekarang karena sudah terjadi seperti ini, yang bisa kita lakukan adalah tentu saja nomor 1, boosternya terus ditingkatkan. Makanya dari awal saya sampaikan sebelum harus mudik, sebenarnya baik mendapatkan booster itu bukan hanya yang mau mudik, tapi juga yang di kampung halaman yang dikunjungi. Apalagi kalau yang dikunjungi adalah orang tua, kakek, begitu tentu baiknya mereka di booster pada waktu itu. Tapi kalau sekarang memang belum, ya lakukanlah booster sekarang. Harus dikejar ya Prof ya? Booster ini gunanya bukan hanya karena perintah pemerintah begitu, bukan karena anjuran kesehatan. Booster ini gunanya untuk melindungi kita sendiri. Melindungi kita, melindungi orang kita cintai, karena secara ilmiah booster memang bermanfaat untuk mengurangi kemungkinan mendapat sakit yang berat. Jadi kita lakukanlah booster secara optimal, maksimal saat ini. Sambil libur lebaran, booster juga nggak apa-apa. Tapi kan nyetirnya kan masih lama ya. Nyetirnya kan masih mungkin tanggal 7, tanggal 8 baru kembali ke kota besar. Tapi Prof, ini kalau kita lihat dari sisi wilayah ya Prof ya, per wilayahnya ini kalau dari catatan covid.id ini dikatakan bahwa dari data ini adalah kasus meninggal akibat COVID paling banyak itu di Jawa Tengah lalu Jawa Timur. Padahal ini adalah 2 provinsi dengan tujuan mudik utama gitu ya. Lalu Jateng ini relatif rendah kasus aktifnya tapi memiliki tingkat kematian yang tinggi. Sebenarnya apa yang salah dari data, maksudnya dari peristiwa ini Prof? Wilayah ini, apa yang kurang yang harus dilakukan saat ini? Barangkali tidak tepat juga kalau kita bilang tinggi atau tidak tinggi ya, karena tinggi itu harus dihitung berdasarkan rate, jumlah kematian dibandingkan jumlah kasus atau jumlah kematian dibandingkan jumlah penduduk. Saya dari dulu sepakat sekali mengatakan bahwa 1 kematian pun sangat berharga, karena 1 orang yang meninggal itu tidak bisa tergantikan dengan apapun juga. Jadi tidak bisa kita mengatakan 400 orang, 300 orang, 200 orang yang meninggal dalam sehari pada waktu Omikron yang lalu itu ringan, tidak bisa, karena jangankan sekian ratus, dari 1 kasus pun meninggal itu tidak bisa tergantikan dengan apapun juga. Ya, mungkin sedikit saya koreksi sedikit, ini kasus kumulatif ya Prof ya, kasus kumulatif ya, dan maksudnya dari angka yang 33.000, 31.000 di Jawa Tengah dan juga Jawa Timur. Ya, nah kalau bicara harian kan sekitar 100-an waktu dulu, pernah 200, sekarang kan 30-an sehari gitu ya. Angkanya bisa berubah dari hari ke hari.
Jadi yang mau saya katakan adalah jumlah kasus dan jumlah meninggal itu jelas turun dari waktu ke waktu ya. Dan itu menunjukkan bahwa situasi jauh lebih terkendali saat ini dibandingkan katakanlah 2 bulan, 3 bulan yang lalu. Jadi itu yang mesti kita jaga. Apakah ya. ini pengaruh Belum tentu dari juga- booster itu, Prof? pengaruhnya bisa macam-macam. Kalau kejadian seperti ini maka memang kita tidak bisa hanya berpegang pada satu modalitas saja. Dari awal COVID terjadi sudah disebutkan bahwa we have to do it all. Jadi we have to do protokol kesehatan, we have to do vaksinasi, we have to do test and trace. Tiga-tiganya harus dilakukan semuanya secara maksimal. Dan itulah yang memberi dampak. Tidak bisa hanya satu saja. Jadi penggunaan masker, cuci tangan, kerumunan tetap dijaga. Nah ini soal tes ingin saya sampaikan di sini bahwa sekarang kan memang tidak usah orang dites kalau sudah booster. Itu benar begitu ya. Tetapi walaupun sudah booster, kan kemungkinan sakit walaupun kecil tetap ada. Jadi kalau kemudian ada keluhan atau ada dugaan tertular, maka sebaiknya dites, terus dites gitu ya. Memang bukan wajib, tapi sebaiknya dites gunanya sekali lagi untuk mendeteksi apakah kita ada sakit atau tidak dan apakah keluarga yang tertular atau tidak. Jadi tiga-tiganya mesti jalan. Protokol kesehatan jalan, tes and trace jalan, dan yang ketiga vaksinasi. Nah itu juga yang jadi pertanyaan kan Prof ya, untuk protokol kesehatannya itu. Apakah memang ini visible untuk dilaksanakan di tengah hype ya, di tengah orang lagi semangat sekali ingin mudik dan bertemu sapa gitu. Ya, makanya tadinya kalau saya membuat rilis ke media, saya selalu bilang 3M, jalankan memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Sekarang saya pecah dua. Yang pertama, memakai masker dan mencuci tangan itu kan tergantung kita. Walaupun mau ketemu orang kita bisa memakai masker yang benar. Walaupun mau ketemu orang kita bisa mencuci tangan dengan benar. Gitu ya. Jadi yang dua itu masih bisa dijalankan secara maksimal gitu ya. Ini contohnya tidak begitu bagus pakai masker nih. Kebetulan ini. Jangan seperti ini pakai masker harus hidungnya tertutup, semuanya tertutup. Kebetulan ada contoh yang tidak begitu bagus. Nah, itu nggak pakai masker tuh Ibu. Jadi pakai masker dan mencuci tangan kita bisa kendalikan. Nah, yang ketiga adalah soal menghindari kerumunan. Itu yang sulit pada saat seperti yang David sampaikan, situasi sedang seperti ini. Dan untuk itu ada 3 pesan yang disampaikan oleh WHO tentang kerumunan ini. Nomor 1, kalau ada kerumunan, tentu saja sebaiknya menghindari kerumunan. Tapi kalau tidak bisa, seperti misalnya pada libur lebaran ini, nomor 1, kalau bisa kerumunan di luar lebih bagus dari kerumunan di dalam. Jadi kalau bisa kerumunan yang lebih di luar lebih bagus. Kalau toh kerumunan harus di dalam, maka tolonglah dibuka jendela, buka pintu supaya ada ventilasi yang baik. Itu 1. Nomor 2, makin pendek waktu di dalam kerumunan makin baik. Jadi kalau toh mau menghadapi kerumunan, kita aturlah waktu berapa lama saya kesana. Maksimal berapa lama kira-kira Prof? Kalau di luar deh, hitungannya di luar gitu. Tidak bisa kita mengatakan angka yang persis karena tergantung berapa besar kerumunannya, berapa besar ventilasinya, ada orang tertular apa tidak. Kalau bertamu aja dianggap di dalam rumah ada 5 orang keluarga, 5 orang dalam satu keluarga itu. Jika kita bertamu, kira-kira berapa lama waktu yang kita perlukan hanya untuk bersilaturahmi itu? Ya makanya kalimat yang keluar dari WHO adalah the shorter time period the better. Gak bisa gitu. kita pakai menit. Kenapa? Kita nggak tahu orang itu sakit atau nggak sakit. Kita nggak tahu bagaimana situasi ventilasi di ruang itu kan begitu ya. Kita nggak boleh juga terlalu parno sebenarnya, gitu ya. Kita nggak boleh terlalu parno, tapi kita harus jaga protokol. Itu yang kedua ya. Terus yang ketiga, menjaga jarak bagaimanapun juga sedapat mungkin dijaga. Gitu ya. Tadi misalnya contoh kita sudah bicarakan, mungkin akan lebih bagus kalau kita pakai Selamat Idul Fitri ya, maaf dengan begini daripada cara lain begitu. Nah itu cara-cara yang kita bisa lakukan untuk menjaga supaya lebih aman dan lebih sehat sambil tidak mengurangi esensi silaturahmi. Oh, yang penting esensinya dulu ya silaturahminya ya, saling memaafkan itu yang penting dulu ya. Setelah itu sisa-sisanya ya dilakukan di luar rumah begitu ya, Prof, supaya lebih aman ya. Ya, Prof, lalu bagaimana juga dengan proses atau prosedur pelaksanaan tes PCR secara berkala? Ini mengingat kewajiban tes PCR saat ini bergantung pada angka vaksinasi booster yang sudah didapat masyarakat, bukan karena kebutuhan dan jaminan keamanan bagi para penumpang. Bagaimana tuh, Prof? Begini, ini kan 2 hal yang terpisah. Nomor 1 soal vaksinasi booster, seperti tadi sudah kita bicarakan, memang harus dilakukan. Itu jelas harus dilakukan untuk memberi perlindungan kepada kita sendiri. Itu 1. Nah, tapi soal tes itu kan ada 2 sebenarnya. 1 tes untuk mendeteksi penyakit yang PCR atau rapid antigen. 1 ada tes yang jauh lebih penting juga adalah tes tentang whole genome sequencing untuk mengetahui apakah ada varian baru atau tidak. Nah, yang jelas ini bagian dari upaya surveillance epidemiologi secara lengkap. Artinya kalau ada orang ada keluhan atau ada kemungkinan kontak, maka perlu dilakukan tes. Nah, cuman kan
definisi kemungkinan kontak ini yang kemudian bisa berubah dari waktu ke waktu. Tadinya kita anggap orang yang baru pulang dari luar negeri itu kemungkinan kontaknya besar, karena itu dia dilakukan pemeriksaan PCR sebelumnya, tapi sekarang sudah banyak negara yang mengubahnya. Jadi kita lihat bagaimana caranya, logika jalan perkembangan penyakitnya untuk lihat kemungkinan kontak. Tapi kalau ada orang keluhan ada kemungkinan kontak, memang harus diperiksa PCR-nya begitu. Nah, kemudian kalau ada satu kasus yang positif, maka kegiatan tracing untuk memeriksa orang di sekitarnya yang kemungkinan tertular itu harus dilakukan oleh pemerintah supaya jangan sampai kemudian penularan makin terus berkepanjangan. Jadi kegiatan tes dan trace ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari yang tadi saya bilang, protokol kesehatan, tes dan trace, dan juga vaksinasi. Nah, untuk whole genome sequencing kenapa penting? Karena kita tahu kita sekarang bersyukur sekali lagi kasus kita sudah menurun, kasus dunia sudah menurun, tapi yang orang khawatirkan kan kalau ada varian baru. Dan varian baru ini hanya bisa terdeteksi kalau pemeriksaan whole genome sequencing dilakukan. Jadi karena itu saya menganjurkan agar jumlah pemeriksaan whole genome sequencing ini terus ditingkatkan dari waktu ke waktu. Nah, kalau ada perubahan, ini mungkin jadi pertanyaan juga ini Prof ya. Ini mungkin juga jadi pertanyaan juga. Ini jika, ya kan, itu jikalau ada varian baru begitu. Tapi ini juga mengingat 2 tahun terakhir kita mengalami ledakan setelah liburan gitu, baik di Lebaran maupun Natal dan akhir tahun. Lalu bagaimana dengan kesiapan vaskes seperti rumah sakit dan tenaga kesehatan saat ini? Jika, ya sekali lagi ini jika kasus menanjak, dan tentunya akan berimbas paling besar adalah ke infrastruktur ya. Yang kalau kita bicara WHO punya skenario ada 3 skenario kemungkinan apa yang akan terjadi, kan persoalan kesiapan vaskes soal kemungkinan kan. Nah, ada 3 skenario. Skenario 1 yang namanya skenario standar, base skenario, BASE ya, base skenario, di mana situasi seperti sekarang ini relatif dapat terkendali situasinya, jumlah kasus turun, vaksin bisa diberikan, booster mungkin perlu diulang dan sebagainya, itu yang base standar. Tapi ada kemungkinan kedua yang best standar, best skenario terbaik, di mana kalau ada varian baru itu memang jauh lebih lemah, sehingga tidak menimbulkan masalah berarti, tidak perlu ada booster ulangan dan sebagainya. Itu yang kedua. Yang ketiga memang ada juga skenario yang buruk, worst skenario. Worst skenario adalah kalau kemudian timbul varian baru yang lebih berat, yang lebih menular, sehingga perlu ada perubahan vaksin, perlu ada booster. Jadi itu 3 kemungkinan atau 3 skenario yang kita belum bisa pastikan apa yang akan terjadi dari 3 skenario ini. Itu soal skenarionya. Soal kesiapan vaskes, kalau menurut pendapat saya, selama ini kita sudah punya pengalaman begitu, apa yang terjadi dari kejadian yang Delta maupun yang Omicron, sehingga teman-teman di fasilitas pelayanan kesehatan tentu sudah melakukan upaya-upaya persiapan, dan yang perlu diingatkan adalah dengan penurunan kasus yang sekarang, tetapi ada macet seperti yang di layar ini, maka kemungkinan kenaikan kasus tentu perlu diantisipasi. Jadi perlu dilakukan persiapan sejak awal kalau ada kenaikan kasus. Mudah-mudahan itu tidak terjadi, tapi mudah-mudahan tidak terjadi, Prof. Mudah-mudahan kita berdoa bersama semoga tidak terjadi ledakan kasus lagi ya Prof ya, seperti sebelum-sebelumnya, dan semoga semuanya juga mau bekerja sama, seluruh masyarakat Indonesia yang juga saat ini sedang mudik ke kampung halaman. Baik, Prof. Chandra Yoga, terima kasih banyak sudah berbagi bersama kami di MNC News Now. Dan selamat Idul Fitri sekali lagi. Dan pemirsa, MNC News Now akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya, tetaplah bersama kami.